Jelas yang mempengaruhi untuk anak-anak sekarang ya di Gen Z ini yang paling utama adalah gadget. Itu faktor utama. Guru ngaji pamit itu bawahnya adalah ibaratnya pentungan lah gitu ya. Pentungan yang panjang. Kalau sekarang garisan kayu gitu ya. Makanya ada yang bilang selain Gen Z itu adalah Generasi generasi stroberi. stroberi seperti itu. Jadi kelihatannya cantik, mewah, mahal ibaratnya tapi tidak tahan lama. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PD Podcast DKV. Perkenalkan, saya Zaki Kurniawan Pratama dari kelas 12 DKV 1. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, dan share. Kali ini kita kedatangan narasumber baru nih, yaitu beliau Bapak Ahmad Mufid, guru agama di SMK Negeri 4 Semarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak, dari awal-awal nih sejarah sebelum jadi guru agama. Mungkin Pak Mufid ada background pondok atau di universitas Islami seperti itu Pak? Oke, alhamdulillah saya memang dilahirkan dari lingkungan bapak ibu yang agamis. Jadi saya di rumah itu dekat dengan pondok pesantren meskipun kecil ya. Jadi meskipun saya ibaratnya tidak netap ataupun tidur sana, jadi tiap sore, malam ya, pagi ya kita store untuk ngaji. Kemudian di perguruan tinggi saya kebetulan kuliah nyambi mondok juga ya, tepatnya ya meskipun pondok kecil ya, jadi tepatnya di daerah Tugurejo Semarang ya, selama kurang lebih ya 5 tahun lah gitu. Samping itu juga saya juga menambah ilmu agama lewat ngaji sana marilah gitu. Kuliahnya boleh tahu Pak di universitas mana? Kuliahnya saya alhamdulillah double ya. Jadi saya yang di negeri itu di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, kemudian saya di swasta juga kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9. Terus sudah berapa lama Pak mengajar agama Islam di SMK Negeri 4 Semarang? Saya mengajar agama Islam sejak 2017. Terus tantangan terbesar yang dialami Bapak nih dalam mengajar agama Islam di SMK Negeri 4? Karena kita ngajar di sekolah yang berbasic umum ya, rata-rata ya sebagian kecil lah dari anak-anak itu tidak memahami agama, tidak tahu bahkan tidak tahu huruf hijaiyah ya. Jadi A sampai Ya itu tidak tahu. Itu tantangan yang terbesar kita. Jadi awal mulanya kita mentargetkan bahwa anak itu hafal ini itu ya, misalnya surat pendek An-Nas sampai An-Naba misalkan. Tapi ketika dari nol anak tersebut tidak memahami huruf hijaiyah, tidak paham A itu yang bagaimana, Ya itu bagaimana, Ba bagaimana, itu yang tantangan paling besar. Jadi terhambatnya di situ ya Pak. Terhambatnya di situ. Kemudian membahas tentang tema kita yaitu agama Islam untuk Gen Z. Menurut survei, sebagian dari Gen Z kan jauh dari agama Pak di zaman sekarang ini. Menurut Bapak, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Jelas yang mempengaruhi untuk anak-anak sekarang ya di Gen Z ini yang paling utama adalah gadget. Itu faktor utama. Jadi anak-anak itu serius dengan gadgetnya, kemudian dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu adalah ibadah kepada Allah. Selain gadget juga perhatian dari orang tuanya anak-anak sekarang itu kurang ya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya sudah sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Maka dari itu anak misalkan lahir ibaratnya diasuh oleh orang lain dan kebetulan orang lain itu tidak paham tentang agama, ya sudah dibiarkan begitu aja. Akhirnya
tambah dewasa anak itu tidak paham agama. Tidak paham agama. Untuk perbedaan nih Pak dari kekuatan agama Gen Z dan orang zaman dulu gimana Pak? Orang zaman dulu ya, terutama Pak Mufid ya, itu anak-anak zaman dulu itu dari kecil itu sudah ditanamkan yang namanya belajar ya, maksudnya ngaji lah gitu. Ya kita kebetulan ngajinya juga ada di rata-rata ada dua kali ya, siang ataupun sore serta malam gitu. Jadi 2 kali untuk ngaji. Dan yang jelas perhatian orang tua ya, orang dulu sama sekarang itu beda sekali ya, beda ya. Kalau dulu kita orang-orang tua kita sangat keras, sangat disiplin untuk mengajari kita, tegas. Tapi mohon maaf, ketika anak-anak sekarang itu diberi ketegasan sedikit, itu malah menganggap orang tua tak adil dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu untuk kepentingan anak itu sendiri gitu. Nah, dan Gen Z ya, anak-anak sekarang itu istilahnya Pak itu baperan ya. Baperan. Jadi tidak apa-apa yang sedikit marah dia sedikit ya. Atau ibaratnya kalau kita lihat layaknya buah ya Mas. Kalau kita punya buah itu kelihatannya bagus, cantik, tapi dipegang sedikit itu lembek ya, layaknya misalnya stroberi ya. Makanya ada yang bilang selain Gen Z itu adalah generasi stroberi seperti itu. Jadi kelihatannya cantik, mewah, mahal ibaratnya, tapi tidak tahan lama. Ya. Jadi cara guyonane iki kurang dolan. Pak Mufid sering dolan. Nah, dulu sering dolan, sekarang di rumah aja sekarang. Selanjutnya untuk pandangan Pak Mufid mengenai tingkat religiusitas siswa di SMK Negeri 4 Semarang ini yang bagaimana Pak? Oke. Secara keseluruhan di SMK Negeri 4 Semarang ini cukup baik lah. Kita lihat waktu jamaah ya, jamaah zuhur, jamaah asar, meskipun kalau kita lihat jumlah yang sholat sama yang tidak ya mungkin bisa saja 75-25%, tapi paling tidak kan jauh lebih banyak yang melaksanakan untuk ibadah gitu. Termasuk selain kewajiban mereka juga dibiasakan dengan sholat duha. Maka karena kebiasaan itulah yang dulunya belum pernah sholat duha, setelah di SMK Ahmad alhamdulillah juga mengenal sholat duha. Dan ada mungkin dari teman-teman yang mengadakan kajian ataupun apa itu ya mendorong teman-temannya untuk mempelajari agama Islam jauh lebih bagus. Selanjutnya metode yang digunakan oleh guru agama di SMK 4 ini untuk mengatasi Gen Z yang jauh dari agama Pak. Oke. Saya sendiri ya pribadi itu caranya adalah kita pendekatan secara natural, dalam artian ya face to face, satu persatu kita tanya kenapa mereka tidak bisa baca Quran, kenapa mereka tidak pernah sholat, seperti itu. Jadi metodenya jelas jauh berbeda ketika kita bandingkan di era dulu ya, kalau era dulu ya jauh. Kalau era dulu ya ketika Pak Mufid ngaji ya nggak bisa, itu guru ngaji Pak Mufid itu bawanya adalah ibaratnya pentungan lah gitu ya, pentungan yang panjang. Kalau sekarang garisan kayu gitu ya. Jadi ketika itu, ini pengalaman saya pribadi, ketika itu saya nggak bisa ya langsung disabet, dimarin sebagainya, saya nangis. Tapi ketika itu kita ngomong ke orang tua, ya orang tua menyalahkan kita ya. Tapi sekarang kan beda, kita nggak bisa pakai cara itu ya, akhirnya kita pakai yang cara yang halus, bagaimana anak itu biar asik untuk mempelajari agama. Berarti penting ya Pak untuk gimana caranya itu guru friendly dengan siswanya ya, penting sekali itu, harus itu. Tapi ini Pak, kan siswa suka guru yang friendly Pak. Terkadang ada siswa tuh yang menganggap beneran kayak teman gitu Pak. Jadi rasa hormatnya kepada gurunya itu masih kurang. Ya. Itu gimana Pak? Itu kembali ke pribadi masing-masing ya Mas. Kadang memang ya mohon maaf sekali lagi kita kembali dari background dia di rumah ya. Kalau mereka di rumah dibiasakan untuk menghormati orang yang lebih tua, menghormati bapak ibunya, menghormati gurunya, dimanapun dia berada, ya tetap
tindak tanduknya, sopan santunnya, andap asornya tetap mereka jalankan di sekolahan. Tapi kalau dari pihak keluarga tidak mengajarkan seperti itu, dimanapun juga tidak akan bisa. Ya, karena susah, karena susah. Bawaan ya Pak. Iya, bawaan. Jadi peran keluarga itu yang utama. Ya, guru kan ibaratnya ya kita hanya meneruskan saja lah gitu. Dan kita ketemunya kan di sini toh. Di sekolah. Iya, di sekolah toh. Kemudian apakah efektif Pak? Karena guru agama di SMK Negeri 4 Semarang ini sangat terbatas, sedangkan jumlah siswanya sangat banyak. Apakah efektif untuk memantau karakter mereka, Pak? Ya, kalau memantau satu persatu jelas nggak bisa ya. Jadi karena keterbatasan kita, kemudian waktu juga, tenaga, maka dari itu kita berusaha untuk ngajak teman-teman selain guru agama yang memahami agama juga itu ikut andil kepada ya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak. Jadi ada kerjasama ya Pak antara guru agama dan guru-guru lainnya menanamkan kecintaan pada agama kepada siswanya. Seperti itu Pak. Iya. Kemudian apa cara Bapak untuk menarik minat siswa SMK 4 ini agar lebih cinta ke agama Pak? Untuk menariknya itu ya sangat berat sekali ya Mas, karena kalau kita ngomong agama itu tak lepas dari ibaratnya petunjuk dari Allah langsung, hidayah dari Allah ya. Semenarik yang kita buat ya, metode yang kita buat semenarik apapun, ketika hati mereka tidak terbuka untuk belajar agama tetap sulit ya. Sehebatnya Rasulullah yang jelas-jelas hebat dibandingkan dengan manusia yang lainnya ya. Pamannya Rasulullah itu suruh masuk Islam aja tidak bisa, karena ya pamannya tidak dibukakan hidayahnya ya, pintu hatinya oleh Allah ya. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa, jadi itu tetap usaha ya. Jadi ya tadi Pak Fit bilang bahwasanya kita coba untuk mendekatinya secara person, kemudian model pembelajaran lewat media sosial ya, terutama misalkan kayak podcast, YouTube ya, IG dan sebagainya, itu termasuk salah satu bentuk pembelajaran yang kita buat biar anak itu menarik. Jadi yang mereka cari di Instagram, yang mereka cari di TikTok ataupun medsos yang lainnya itu tidak hal-hal yang negatif, tetapi adalah hal-hal yang berbau positif. Agama yang positif gitu. Selanjutnya harapan Pak Mufid untuk pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Semarang gimana Pak? Harapan saya adalah ya tambah jauh lebih baik ya, anak-anak jauh lebih memahami pentingnya agama Islam, pentingnya ya karena agama Islam itu sangat manfaat sekali buat kehidupan kita semuanya ya, mulai dari menutupi auratnya ya. Banyak teman-teman kita, banyak anak-anak didik kita itu mohon maaf ketika menutupi auratnya itu hanya sekedar kiasan tok, hanya sekedar tutupan tok ya. Pesan saya biar mereka jauh lebih memahami tentang agama. Nanti tolong ya, semoga podcast ini dibaca oleh seluruh anak-anak di SMK 4 ya, biar tahu semuanya bahwa ketika ingin menutupi auratnya ya, tutupi dengan sebaiknya ya, sebaik mungkin. Jangan sampai auratmu itu kamu buka, kamu biarkan begitu saja ya. Jadi harapan saya itu tok, karena ketika kita sudah menutupi auratnya, ucapan kita, perilaku kita insya Allah juga akan jauh lebih baik. Gitu. Boleh tanya Pak soal ini, karena di SMK 4 kan ada 3 angkatan nih Pak, kelas 10, 11, dan 12. Apa perbedaannya Pak dalam metode mengajar atau isinya di 3 angkatan tersebut Pak? Kalau secara umum sama sih Mas, secara umum sama ya, karena karakter anak-anak sekarang itu juga hampir sama semuanya.
Untuk kelas 12 yang saya rasakan ini lebih banyak kayak praktek sama hafalan gitu ya Pak ya. Iya. Karena gini, untuk kelas 12 kenapa saya tekankan di sini karena kalian di sini kan lulus Iya. ya. Kalau hanya sekedar teoritis tok ya, apa yang ada di buku ya, apa yang ada di buku di textbook tok, kemudian kalian tidak secara teoritis nggak bisa, itu percuma. Jadi belajar agama itu kalau hanya teori tanpa adanya praktek juga percuma. Orang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi nggak pernah praktek kan percuma. Iya. Ya, jadi yang penting itu agama itu prakteknya. Teori iya, praktek juga iya. Saya rasa kan kelas 10, kelas 11 teorinya sudah cukup, tinggal kita kemudian masuk ke prakteknya. Jadi benar-benar kita tekankan di praktek ini dan anak-anak itu bisa menjalankan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi tidak hanya sekadar teori A, B, C, D, tapi prakteknya nol besar gitu. Padahal habis ini kan kalian lulus kemudian terjun di masyarakat, apa yang harus kita lakukan di masyarakat? Apa yang harus kita bantu di masyarakat? Ya, selain kita bisa kemudian kalau kalian mohon maaf bisa baca Quran dengan baik dengan tartil, ya paling tidak kan otomatis akan bermanfaat di situ. Ya, acara apa dipanggil dan sebagainya. Kemudian ketika kalian bisa nyolati jenazah, mohon maaf ketika kebetulan nih misalkan di suatu daerah ya kalian pergi kok kebetulan di situ tidak ada orang yang bisa nyolati ya ternyata kalian bisa ya sudah ya. Karena meskipun itu sifatnya fardu kifayah ya bukan fardu ain ya. Jadi misalkan suatu masyarakat di situ nggak bisa sholat jenazah semua tapi ada satu kalian yang bisa ya udah kalian harus nyolati. Ketika kita diam dan malah nggak ikut nyolati gitu Ya. dosa kita Pak? Ya otomatis lah dosa lah satu warga itu otomatis dosa karena tetap meskipun satu harus nyolati orang tersebut. Jadi makanya praktek itu penting. Kalau teori hafal gini ya itu percuma lah gitu. Jadi peran Gen Z untuk di bidang agama di masyarakat ini penting banget sekarang Penting ya. banget iya. Apalagi kalian itu ahli IT lah ibaratnya dibandingkan orang-orang terdahulu ya. Jadi media-media sosial yang kalian buat ya tolonglah yang ada unsur agamanya ya. Jadi ada unsur agamanya, ada unsur ibaratnya gojekan-gojekan sendiri tapi tetap berbau agama gitu. Jadi ajakan-ajakannya adalah berbau agama, entah misalkan ajakan tentang sholat ya, ajakan tentang sholat, ajakan tentang puasa ibaratnya ataupun ajakan yang ininya misalkan masalah kejujuran ya. Sekarang orang di Indonesia itu degradasi yang namanya moral, degradasi yang namanya kejujuran ya. Kalian lewat media sosial itulah bisa menarik perhatian di seluruh Indonesia ya. Dengan cara apa ya, dengan cara kalian masing-masing lah gitu. Tapi tetap ada nilai agama. Nilai agama ya. Tidak terasa sudah di penghujung podcast nih teman-teman. Ada satu yang ingin saya sampaikan Pak. Saya mau minta pesan Bapak untuk Gen Z agar jadi remaja kekinian tetapi juga agamanya kuat seperti itu Pak. Pesan saya adalah boleh kalian keren, boleh kalian ibaratnya maju di bidang IT, tetapi ya jangan lupakan bahwa kita itu orang yang beragama. Jadi apapun yang kalian lakukan di luar, apapun yang kalian buat di luar, aktivitas apapun itu ya, sehebat apapun kalian, sesukses apapun kalian, pesan saya adalah satu, jangan lupakan Allah ya. Jadi sesibuk apapun kalian ya, sehebat apapun kalian, satu jangan lupakan Allah. Ketika kita lupakan Allah, Allah pun juga akan melupakan kita. Baik Pak, terima kasih atas segala jawabannya yang sangat memotivasi kami semua dan semoga yang menonton juga mendapatkan motivasi dan manfaat dari perkataan Pak Mufid tadi. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, share, dan tonton juga video-video podcast yang lainnya yang pastinya akan
bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.